الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهو سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أتلو عليكم فاستمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Mengawali majlis kita pada pagi ini, kita baca satu ayat dalam firman Allah, tepatnya ayat yang ke-77 dari suratul Hajj, karena kita masih dalam membicarakan tentang salatul jamaah atau salat berjamaah. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sekalian dan sujudlah dan beribadahlah, menyembah Rabbmu dan lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah salat begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan salat tidak datang secara tafsil, secara terperinci menjelaskan kaifiat dari salat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cukup Quran saja, tidak perlu sunnah, dia tidak bisa salat. Karena yang menjelaskan kaifiat bagaimana salat itu dilakukan adalah sunnah Nabi SAW. Dan memang itulah salah satu tugas utama dari Rasul SAW, untuk memberikan bayan, penjelasan tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Al-Quranul Karim, yang tentu agar diamalkan oleh manusia. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quranul Karim litubayyana lin-nas, supaya engkau wahai Muhammad, litubayyana, engkau itu maksudnya tertuju kepada apa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka berfikir. Nah, dengan dasar itulah makanya tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama bahwa Al-Quranul Karim bersamanya ada bayan, ada penjelasan. Ya. Ada penjelasan. Siapa yang berhak menjelaskan Al-Quran itu maksudnya apa? Yang pertama adalah sahibul kalam.
yang punya kalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau orang mengaji tafsir, tafsir yang tertinggi peringkatnya adalah tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Allah yang punya kalam, Al-Quran adalah kalamullah, tentu dialah yang paling mengetahui apa maksud dari kalam. Karena itu, kalau sudah ada di dalam kalamullah, dalam Al-Quran, penjelasannya selesailah sudah. Nah, itu seorang mukmin harus berkomitmen seperti itu. Itulah yang diujikan oleh Nabi kepada utusan beliau Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman. Diuji oleh Nabi. Jadi pejabat itu ketika diangkat diuji, diukur wawasannya, kemampuannya, komitmennya, supaya jangan nanti setelah menjabat asal kemelantuang saja. Rasulullah menguji. Makanya kemudian ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa taqdi?" Nah, untuk apa dia diutus? Di antara tugasnya adalah menyelesaikan perkara. Kalau ada yang mengadu, ada yang melapor, kamu akan memutuskan khusumat pertikaian antar orang, atau ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada engkau. Kaifa taqdi idza arada lakal qada? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz sebelum diangkat, sebelum diutus. Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila engkau dihadapkan kepada suatu kasus yang harus engkau putuskan? Jawaban Muaz, aqdi bi kitabillah. Saya akan putuskan dengan kitab Allah. Tuntas itu. Kalau sudah ada di dalam Al-Quranul Karim, selesai. Karena tidak ada kalam, ucapan, petunjuk yang melebihi daripada Al-Quran. Itu iman kita. Karena itu apa kata Nabi? Inna khairal kalam kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Nah, baru kemudian fa illam tajid fi kitabillah, kata Rasulullah kepada Muaz, jika engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah, keputusannya bagaimana? Karena tidak semuanya dimuat secara terperinci. So kalau setiap persoalan dimuat secara terperinci di dalam Al-Quran, kira-kira setebal apa Al-Quranul Karim? Dia dipersiapkan sebagai kitab yang menjadi pegangan umat manusia sampai hari kiamat tiba. Nah, kalau engkau tidak temukan di dalam kitab Allah, bagaimana? Itu pertanyaan Rasulullah kepada utusan beliau, kepada Muaz. Apa jawaban Muaz? Aqdi bisunnati Rasulillah. Saya akan putuskan perkara itu dengan sunnah Rasul. Jadi jangan dikatakan, kalau hari ini ulama mengatakan rujukan hukum itu Al-Quran, sunnah, itu ulama buat-buat. Tidak. Banyak orang yang mempropagandakan sekarang supaya umat ini semakin jauh dari petunjuk. Ulama itu pandai denyu, senyubuk-buat si aturan. Tidak. Ulama tidak membuat-buat struktur. Sama dengan hari ini, hierarkis perundang-undangan. Yang anehnya, pakar hukum boleh membuat hierarkis, tapi ulama ketika membuat hierarkis itu malah dianggap macam-macam. Sama di negeri ini, yang paling tinggi itu undang-undang dasar, MPR, terus undang-undang, dan seterusnya. Kenapa mereka boleh membuat hierarkis? Syariat tidak boleh membuat hierarkis. Nabi yang menanyakan, kalau engkau ada perkara yang dihadapkan kepadamu, dengan apa engkau putuskan? Aqdi bi kitabillah. Aku hukum dengan kitab Allah, aku putuskan dengan kitab Allah. Fa in lam tajid fi kitabillah, kata Rasul, kalau engkau tidak temukan dalam kitab Allah keputusan hukum itu, aqdi bi sunnati Rasulillah, kata Muaz, aku putuskan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian baru ditanya lagi, wa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau engkau tidak temukan di sunnah Rasul bagaimana? Nah, baru di situ ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad, mempergunakan nalar saya. Wala alu. Nah, ini maknanya bukan serampangan. Jadi ijtihad itu bukan serampangan, bukan menurut selera. Tapi ada kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan yang diikuti. Itu baru ijtihad namanya. Karena itulah makanya kemudian ulama usul mendefinisikan ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah badlu aqsal juhdi awil was'i fi istinbat al-hukm syar'i min adillatiha at-tafsiliyati fi waqi'atin min al-waqi'. Jadi yang dikatakan ijtihad adalah mengerahkan segenap daya. Untuk apa? Untuk merumuskan kesimpulan hukum. Dari mana? Dari dalil-dalil syariat. Untuk apa? Untuk suatu peristiwa dari peristiwa yang terjadi. Dari mana diambil? Dalil syar'i. Bagaimana caranya? Mengistimbat. Dari mana sumbernya? Al-adillah, dalil-dalil, bukan selera Allah. Nah, karena itu jangan serampangan saja bertanya perkara agama. Tanyakan kepada orang yang memang mereka itu memahami dalil dan petunjuk dalil tersebut. Kesanalah kita harus bertanya. Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlul dzikir. Ahlul dzikir itu mana? Ahlul Quran. Ini tidak, sebagian orang kadang memahami ahlul dzikir itu enggak kareh tahlilnya sudah solat, itu patut ditanya. Tidak begitu. Ahlul dzikir adalah ahlul Quran, al-ulama. Orang yang memahami al-dzikra. Apa makna al-dzikr? Al-Quranul Karim. Nah, jadi Al-Quranul Karim, siapa yang berhak menjelaskan maksudnya adalah yang menurunkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dijelaskan, selesai. Tidak ada kewenangan yang lain untuk mengatakan tidak begitu maksudnya. Kalau Al-Quran sudah mengatakan itu maksudnya, terus sudah mengatakan tidak begitu maksudnya, bagaimana? Perkataan manusia saja tidak bisa dibegitukan. Kalau ada orang bicara muka si ambo dari itu dah tahu ngecek. Soalnya itu muka siapa tu? Si Hana lebih tahu ambo yang ngecek tu kau yang dengar. Jadi orang manusia saja mengatakan dia lebih berhak untuk mengatakan ini yang saya maksud. Makanya orang berdebat perkara kodok. Apakah kodok kau konce atau acok? Tanya orang mengecek tu, dia pakai bahasa Mara. Nah, kalau dia kasih, sama dengan orang Padang cari tu lauk, dia daging. Kalau tiba selalu pergi beli lauk sekilo lah, nak mau ikan dia beli. Nah, manusia saja begitu kita memperlakukan, memahami maksud dari perkataan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berhak mengatakan bahawa dialah yang menjelaskan apa maksud dari kalamnya. Karena itulah makanya Allah katakan ia yang mengajarkan manusia untuk bisa memberikan penjelasan. Allamal insan wa 'allamahu al-ilm. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang diberikan kewenangan pertama sekali untuk menjelaskan maksud dari kalam Allah? Utusannya, Rasul. Nah, karena itu ketika kita membaca
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Bagaimana kaifiat sujud? Bagaimana kaifiat rukuk? Bagaimana kaifiat salat? Siapa yang paling berhak menjelaskan? Beginilah caranya salat menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian setelah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang salat, apalagi salat adalah bahagian dari ibadah mahdhah. Suatu ibadah, suatu amalan, perbuatan atau perkataan yang disyariatkan hanya semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakter dari amalan seperti ini sangat bergantung kepada petunjuk dari syariat. Dari syariat. Tidak ada kewenangan orang untuk mengada-adakan amal. Itulah yang dimaksud oleh ulama, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Pada asalnya ibadah itu berdasarkan kepada ketetapan. Kalau dibawa dalam istilah orang awak, kalau ibadah tu tidak usah ditukuk, tidak usah dikurangi. Malabi ancak-ancak mengurangi sio-sio. Itu kecil orang Minang. Kalau ibadah seperti itu. Sampai di mata suruh, sanggup itu berjalan. Ada disuruh kerajon suruh itu. Itu makanya Nabi SAW menegur sahabat yang kadang melebih-lebihkan. Pernah kan? Berulang kali saya sampaikan di sini, 3 orang yang datang yang mengatakan dia solat terus sepanjang malam tidak tidur-tidur. Ada yang puasa saja tidak berbuka-buka. Ada yang tidak mau nikah karena ingin beribadah. Apa kata Nabi? Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya lebih bertakwa, yang paling takwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Lihat saya. Aku wa arqud, saya bangun malam hari, saya tidur pula kata Nabi. Berbaring saya tidur. Asum wa uftir, saya puasa, saya berbuka juga kata Rasul. Wa atazawwajun nisa, saya menikahi para wanita. Nah, begitulah orang yang bertakwa. Itu sunnah beliau. Apa kata Nabi penutup dari hadis itu? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bahagian dariku. Nah, begitulah Islam. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang salat al-jamaah, kenapa di dalam kajian kita sering saya katakan, jangan hanya mengaji itu ingin mendapatkan tiba-tiba dapat buahnya saja. Ada yang bertanya, kok baca lena sadonyo gitu? Kalau enggak, kalau hanya buah, ini apa hukumnya? Boleh. Ini apa hukumnya? Tidak boleh. Itu hanya akan dipatuhi oleh seseorang sebatas dia mendengarkan nasihat ulama, tetapi dia mudah digoyang dari posisinya itu. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan alasan. Kenapa boleh? Kalau ada orang yang mengecek kan, lebih dikaguminya, lebih berwibawa lo tampak dia. Nan boleh tu bisa tak boleh tu. Nan tak boleh bisa boleh. Kenapa mudah sekali orang digeser-geser hari ini? Sebentar iya, sebentar tidak. Karena ilmu itu tidak berakar, hanya sekedar mengetahui buahnya saja. Nah, karena itu makanya kita coba melatih bermajelis ilmu dengan sedikit mendengarkan alasan mengapa dikatakan oleh ulama ini misalnya wajib atau ini sunnah. Dari mana datangnya wajib itu? Dari mana tibanya sunnah itu? Nah, itulah yang kita coba untuk menjelaskan. Pada pertemuan kita di majelis yang lalu, kita sudah menjelaskan satu pendapat tentang salat berjamaah. Ada 4 pendapat.
Nah, dengan ini kita punya wawasan. Kenapa ada orang yang mengatakan begini? Oh, ini alasan. Nah, pendapat yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah salat berjamaah itu fardu kifayah. Nah, di antara yang berpendapat fardu kifayah itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah. Ini disampaikan di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ahli hadis, juga faqih dalam mazhab Syafi'i, memiliki kitab syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ini diberi nama Fathul Bari. Beliau lah yang mengatakan bahwa zahir nas pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Suatu kewajiban yang dibebankan secara kolektif, secara bersama. Idza qamal ba'du, apabila sebahagian menunaikannya, saqata, gugurlah kewajiban dari yang lain. Itu fardu kifayah. Suatu beban, kewajiban kolektif. Kolektif itu maknanya bersama, wak, diwajibkan bersama. Kalau ada sebagian dalam menjalankan, kewajiban bersama menjadi gugur, selesai. Nah, di antara contoh fardu kifayah yang masyhur, yang populer adalah menyelenggarakan jenazah. Cuma konyol menyelenggarakan jenazah itu di Minangkabau tak perlu menjuara atau pusako tinggi lah. Walaupun ada alasan menjual atau segera-gera, kan ada ampek. Kecuali bersu ampek perkara apa? Yang pertama, rumah gadang ketirisan. Yang kedua, gadi-gadang tak walaki. Yang ketiga, mai terwujud di tengah rumah. Yang keempat, pembangkit batang terandam papuih madudikannya. Nah, yang ketiga kau tak mungkin dah. Mai terwujud di tengah rumah, tak ada orang penyelenggara, baru seorang sekampung. Itu di mana kesampai menggadai bagai. Jadi nampe itu sebenarnya dek orang Minang itu sekadar awak indak mengkadimkan. Kalau orang Minang kan Allah berkata kadim, awak tak boleh berkata kadim. Artinya kalau mampang jangan sampai penuh bandar, kalau mendindiang jangan sampai ke langit. Itu artinya dia agih peluang, walaupun tak terjadi untuk masuk ke lubang jarum. Tapi dia nenek mamak kini itu mana yang ketujuh dia. Nah, nampak itu. Nyo cari-cari ba'a ke menggadai je menjual. Nah, lah habis bako sako saja nama bawa ke mana-mana. Bawa datuk itu, awak datuk ikut tanya lah dong sako mana tu lah tergadai sado itu aku no jadi datuk. Nah, sako je pun sako juga dipisah. Balik awak balik ke kasus tentang fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kewajiban kolektif, kewajiban bersama dibebankan kepada sekelompok orang bersama itu. Idza qama al-ba'du, apabila sebahagian menunaikannya, saqata, gugurlah kewajiban untuk kesemua orang tersebut. Artinya apa? Kalau dibawakan kepada salat berjamaah, kalau di kerajaan salat berjamaah ada sekelompok orang di suatu kampung, berarti lain tapi kewajibannya. Aku hukum yang ketujuh banyak ada orang kini. Cuma makanya kalau diajak ke masjid aja wehnya. Saji lah. Dululah wakian sembuh. Itu dia di antara penyebab langangnya banyak saji. Kalau you dari itu, tapi nama ngarajuan itu sebenarnya tak paham lah hukum kau dah. Malehnya nanya petul. Itu pendapat pertama. Apa dalil
Makanya ada pendapat yang seperti itu. Ada beberapa hadis yang jadi rujukan. Nah, konsep tadi apa? Ini ibadah merujuk ke dalil. Hadis yang pertama hadis Abu Darda. Hadis yang kedua nanti hadis Malik ibn al-Huwairis. Hadis yang ketiga adalah hadis Ibnu Umar. Jadi ada 3 dalil yang menjadi rujukan atau menjadi sandaran bagi orang yang mengatakan solat berjamaah adalah fardu kifayah. Hadis Abu Darda bunyinya ma min salasati nafar, tiada 3 orang fi qaryah, dalam suatu kampung, dalam suatu negeri, wala badwin, begitu juga di suatu perkemahan. Kalau dikatakan qarya berarti dia menetap. Kalau dikatakan badwin, badawi kata awak, itu orang yang tidak menetap, yang berpindah-pindah, tapi biasanya mereka mengelompok. Nomaden kalau bahasa lainnya. Nah, di mana saja kalau ada satu kampung atau ada suatu perkemahan mengelompok di situ, cukup 3 orang. La tuqamu fihimus shalah, tidak dilaksanakan, didirikan salat di tengah mereka, illa qad istahwaza alaihim asyaitan, melainkan syaitan mengendalikan mereka, menguasai mereka. Fa alaika bil jamaah, karena itu hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanam al-qasiyah, sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menjauh atau terpisah dari kawanannya. Nah, perintah Nabi inilah, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Kalau sudah 3 orang sampai lebih dari itu, 3 atau lebih, sudah harus salat berjamaah ditegakkan. Kalau tidak, syaitan akan mengendalikan mereka. Mereka akan digoda dan dikuasai oleh syaitan. Karena itu senantiasalah berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti terjauh, saling terpisah satu sama lain. Maka sama saja dengan kawanan kambing yang bercerai-berai. Serigala tidak akan menangkap kawanan kambing, melainkan yang memisah dari kelompoknya. Ini adalah perintah. Tapi Nabi katakan fi qaryah, dalam satu kelompok, di dalam satu perkemahan. Nah, di sini dikatakan salasa, 3, berarti tidak keseluruhan. Nah, inilah yang menjadi pemahaman dari para ulama yang mengatakan berarti ini yang 3 ini kalau melakukan gugurlah kewajiban satu kampung itu. Nah, itu makanya dikatakan fardu kifayah. Dalil yang kedua adalah dalil Malik ibn al-Huwairis. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin. Malik ibn al-Huwairis datang kepada Nabi SAW bersama dengan kawan-kawan sebaya. Masih muda-muda tanggung lah, tapi sudah menikah, sudah punya anak. Fa'aqamna, kata Malik, kami bermukim, menetap bersama Nabi SAW 20 lailatan, 20 malam. Wa kana Rasulullah SAW rahiman raqiqa. Rasulullah ini orangnya penyayang dan perasa. Hati beliau itu perasa, lembut. Karena itu fadhanna, sudah 20 hari menetap bersama beliau di Madinah, meninggalkan kabilahnya atau kaumnya di perkampungan. Nabi mengira bahwa ini sudah 20 hari, ini orang yang 20 hari rasanya sudah rindu dengan keluarganya. Maka ditanya oleh Rasul, ada enggak keluarga yang ditinggalkan di kampung? Ya, kami beritahu, ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan anak. Kata Rasulullah, ya sudah, irji'u, pulanglah ke kampung kalian.
kemudian fa'aqimu fihim, kemudian bermukimlah, menetaplah di tengah-tengah mereka. Itu makanya saya katakan keluarga jangan karena alasan-alasan tertentu begitu saja ditinggalkan. Makanya saya tidak sependapat kalau dengan alasan ingin memperbaiki diri, tinggalkan keluarga sekian hari tanpa ada kejelasannya, nafkahnya bagaimana? Kan Tuhan ada yang jamin. Saya tidak sependapat dengan itu. Iya, Tuhan menjamin rezeki setiap kita, tapi awak disuruh bawa sahur dan menjaga keluarga awak. Nabi saja pergi perang bawa istri. Nah, cuma kan ada pula terkadang yang begitu saja, enteng saja, hanya karena ingin mendapatkan peluang bisnis berbagai macam, keluarga ditinggalkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan itu adalah celah rusaknya kehidupan berumah tangga. Makanya ketika ada beberapa calon pengantin ya, yang istilah anak muda sekarang LDR apa jarak jauh gitu, katakan sudah bergabung saja lalai. Nah, tapi ada dulu kasus nan aneh, mintu lo dan tak mengerti. Dan anak gadiden surang konyo sultan kapauni rumah gadang ko ambol tu langang saya. Nah, kalau nama dari itu acok bokecian ancak dan pelakian saya nak. Nyo kalau lah lakinya tu kama akan dibawa dek lakinya. Pelapih saja lah. Ini yang bertanggung jawab. Dah awal lo dan jadi pambek dah. Hendak suruh udah nyopaya pulang salah sekali 2 bulan. Kau nampak dia nyo di tempat sinan tu surang lay awak lo na nebo. Suruh payah nak awak tu kawan lah udah kau. Nah, Nabi menyuruh mereka pulang lalailah 20 hari. Siapa yang ditinggal di kampung, ada anak, ada istri pulang. Menetap bersama mereka. Ajarkan mereka ilmu yang telah saya sampaikan. Alimuhum wa muruhum, suruh mereka mengamalkan. Kemudian Nabi katakan fa idza hadaratis salat, apabila tiba waktu salat falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang azan. Thumma liya ummakum, kemudian hendaklah menjadi imam kalian akbarukum, yang paling tua. Ya. Nah, pendapat yang mengatakan fardu kifayah, Nabi tidak mengatakan keseluruhan. Ini pertanda bahwa sebagian menjalankannya, gugurlah kewajiban bersama. Nah, itulah makanya mereka menyimpulkan bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah. Apalagi hadis Ibnu Umar. Hadis ini populer. Salat berjamaah itu afdal min salatil fadhi, lebih afdal dari salat sendiri bisab'i wa isrina darajah, 27 kali lipat. Kalau ini kewajiban, tidak ada peluang seperti ini. Kalau dikatakan lebih afdal, berarti yang sendiri fadil, baik, yang berjamaah lebih baik. Nah, di sini tidak ada kewajiban. Nah, dengan alasan itulah makanya pendapat pertama mengatakan bahwa fardu kifayah. Tapi jangan diambil dahulu pendapat pertama, kan kaji belum selesai. Nah, ambo sebenarnya agak takut mengaji fikih. Boleh orang dan tak istiqamah mengaji. Tapi kajian dulu itu sedih pacinya, padahal kaji itu separuh baru. Apalagi tak fokus. Nah, tak fokus kan membayo. Kalau ada ustaz mengaji, babi itu tidak halal ibu-ibu. Pas tidaknya nyonya mau telepon, pas halalnya madoknya ke gurunya. Lain lo kesimpulan tiba di luar. Tapi kaji baru, ambo lah halal lo babi kini. Padahal pas tidaknya nyonya telepon. Nah,
Nah, sekarang kita lihat pendapat yang kedua, kelanjutan kita sekarang. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, anna salat al-jama'ati sunnatun muakkadah. Pendapat yang kedua, salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Kita tahu makna sunnah? Sebenarnya di dalam hukum syariat yang ma'ruf dalam teori ilmu hukum syariat Islam, pembagian hukum ini yang ma'ruf yang selama ini berkembang adalah 5. Hukum taklifi itu 5. Wajib, sunnat, mubah, makruh, haram. Itu teorinya. Nah, ini namanya teori usul fikih. Madhabnya adalah madhab al-mutakallimin. Yang satu imam-imam dari madhab ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan imam-imam madhab di luar dari Imam Abu Hanifah. Tetapi madhab Hanafi yang dikatakan teori ilmu usul fikih al-fuqaha tidak 5. Mereka yang pertama bukan wajib, fardu. Di bawah dari fardu wajib. Setelah itu mandub. Setelah itu baru sunnah. Kemudian lanjut ada makruh. Makruh itu mereka bagi. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kemudian berikutnya baru haram. Jadi berbeda teorinya nih, pembagiannya. Nah, sekarang kita ambil teori yang umum dahulu, yang dikatakan sunnah. Jadi kata sunnah itu, ketika awak mendengar kaji, hati-hati awak memahaminya. Sebab makna sunnah tidak satu. Makanya baca ingatkan kawan-kawan yang macam, ikut tak menurut sunnah, tunggu dulu. Ikut tak sunnah, apa makna sunnah di situ? So, sunnah itu istilah yang muncul dalam berbagai disiplin ilmu. Ada sunnah dalam disiplin ilmu hadis. Ada sunnah dalam disiplin ilmu usul fikih. Ada sunnah dalam disiplin ilmu fikih. Nah, bahkan ada pula sunnah dalam pengertian ahlul asar atau ahli sejarah misalnya. Jadi ketika orang menyebut ini sunnah, harus berhati-hati kita memahami apa ini sunnah. Menurut ahli hadis, yang dikatakan sunnah manukila an Rasulillah, apa saja yang dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa min qaulin, baik perkataan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au takririn atau ketetapan beliau, au sifatin atau karakter beliau, khalqiyatin kanat am khuluqiyah, baik karakter fisik maupun karakter kepribadian beliau, akhlak. Itu sunnah sebenarnya. Jadi kalau ada hadis yang mengecekkan dari Nabi SAW, rambut Nabi itu menyentuh kedua bahu, sunnah tak? Sunnah. Kalau ada riwayat yang mengecekkan bahwa Nabi itu wajah beliau, tubuh beliau itu warna kulit beliau putih, bersih, tidak kemerah-merahan, sunnah, sunnah dalam ilmu hadis. Kalau ada riwayat yang mengecekkan bahwa Nabi SAW ketika mengambil makanan dengan 3 jari, sunnah tak? Menurut ahli hadis, sunnah. Kalau ada yang menceritakan kawak bahwa Nabi SAW menikahi sampai sekian orang, 11 orang wanita, dan terakhir adalah Maimunah bintil Haris, itu hadis Nabi, sunnah tak? Sunnah. Itu dalam ilmu hadis. So, kenapa demikian? Karena ahlul hadis
Itu tugas dia adalah menghimpun seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, informasi tentang Nabi, baik fisik maupun karakter sifat beliau. Itu kerajo ahli hadis, kumpulan saudara. Itu pada mulanya. Kemudian datang Imam Al-Bukhari mencoba menyeleksi dari berbagai cerita tentang Nabi, mana sahih, mana tidak sahih, diseleksi. Tetapi apakah seluruh yang diceritakan oleh Nabi itu menjadi beban nanti untuk umat? Tunggu dulu. Ahli hadis tak sampai ke situ dah. Karena di situlah fuqaha, ahli fikih, ahli usul mulai bekerja. Tidak semua yang diriwayatkan oleh Nabi dari Nabi SAW menjadi beban bagi umat. Contoh, Nabi itu kulitnya putih berasia. Buat calik kulit awal. Apakah dengan model itu kulit Nabi itu harus skincare luar tiap hari? Nah, berarti ada dari riwayat-riwayat tentang Nabi itu dan indah sama kekuatannya membebani umat beliau. Contoh, Nabi menikah pertama Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setelah itu Saudah, setelah itu Aisyah dan seterusnya sampai nanti Maimunah binti Harith Sabaleh. Tanya ke Pak Sabaleh, yo Pak. Nah ternyata tidak begitu untuk umat beliau. Tak begitu juga ketika Nabi SAW makan 3 jari, anak beliau makan. Tentu beliau mungkin memakan sesuatu yang bisa dipungut. Apa kalau dia pergi orang sup, baru 3 jari makan sup. Bila keselesaian. Nah, jadi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis itu diolah, dikaji oleh para ahli fikih dengan ilmu usul namanya. Kemudian dapatlah kesimpulan iko petunjuk ini. Oh, iko khusus untuk Nabi, kon tak untuk awak dah. Nah, karena itu ketika ahli usul, ahli fikih disebut sunnah, mereka sudah memiliki 2 pengertian dalam sunnah. Sunnah dalam pengertian ahli hadis tadi, tetapi mereka keluarkan apa? Yang tidak ada muatan tasyri', tidak menjadi beban syariat kepada umat. Adakah? Ada yang bersifat khususiyah, keistimewaan Nabi SAW. Nah, jadi akhirnya ulama fikih, ulama usul dikatakan sunnah adalah yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan yang di dalamnya ada muatan tasyri', ada muatan tasyri', ketetapan hukum. Kenapa? Karena mereka mengkaji tentang apa? Ana kawak kerajuan, ana menjadi beban awak. Nah, jadi sudah berbeda sedikit. Nah, kemudian mereka memiliki pula istilah sunnah dalam makna sampai di mana ketetapan itu membebani awak. Nah, muncullah kata sunnah atau mandub, nadab. Kata ahli fikih apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Itu kata ahli fikih. Yaitu yang diberi pahala melakukannya atas perbuatannya. Kalau di kerajaan awak dan sunnah itu ambil pahala. Wa la yu'aqab. Namun tidak dihukum dikarenakan meninggalkannya. Itu yang populer. Itu makanya sunnah itu acok di bola lurang. Tahu tak kerja kan sunnah. Itu definisi ahli fikih. Sedangkan ahli usul berbeda dari itu. Apa kata ahli usul? Yang dikatakan sunnah ma talabahu syari', yang dituntut oleh syariat, oleh Allah dan Rasul, fi'lahu, untuk melakukannya. Jadi dituntut. Sunnah wajib sama dituntut di kerajaan. Nah, namun tiba diwajib talaban
Jadi ma talabu syari' minal mukallafi fi'lahu, yang dituntut oleh syariat, oleh Allah, oleh syariat ini, oleh Allah Azza wa Jalla untuk awak kerajokan, tapi tuntutannya itu ketika dibaca itu talaban jaziman, tuntutan yang mengandung keharusan. Itu wajib, itu ijab. Tapi kalau tuntutannya itu ghaira jazimin, talaban ghaira jazim, tuntutan yang tidak ada di dalam dalilnya keharusan, berarti kau adalah mandub atau sunnah. Nah, artinya antara sunnah dengan wajib dalam pandangan ahli usul fikih sebenarnya sama-sama dituntut di kerajaan. Itu makanya rancaknya nan wak populerkan sunnat itu apa pengertiannya, nan rancak di kerajaan. Abisulah. So, kalau taruh hijau nan dipopulerkan di kerajaan bapa lo ndak dipabuat ndak berdosa. Awak acok nan mujung saja nan ambil kan tidak berdosa. Padahal duit kau sebentar, awak duit kau dapat cari pahala ndaknya, bukan mengarajon nan ndak berdosa saja. Dan sunnah itu adalah yang sebaiknya dikerjakan. Itu narancak awak tanam dalam kepala awak, dalam anan sunnah dan sebaiknya awak kerajuan. Jangan dipandang enteng. Sebab memandang enteng yang sunnah itu kan sama saja memandang enteng dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Semuanya memandang enteng dan makruh. Itu saja memandang enteng dan tidak ketuju oleh Allah dan Rasul. Jadi bagi nama berpendapat rokok mukaruh itu, kemudian di kerajaannya, itu dipandang enteng namanya. Tidak dipandang bahwa suka dan tidak sukanya Allah. Dan makruh itu jaleh tidak ketuju oleh Allah. Walaupun tidak berdosa dalam pengertian ulama, tetapi Allah tidak suka. Awak cari di dalam hidup itu kan keredaan Allah supaya awak dimasukkan nanti dalam surga. Ada definisi dari ilmu dan awak dapat, definisi dan awak terima itu kadang berpengaruh kepada sikap. Makanya saya ingatkan dulu sunnah. Sunnah maknanya apa? Sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Nah, ketika dikatakan dia muakkadah, makna muakkadah adalah dikokohkan, diteguhkan. Jadi nampaknya dia tidak sunnah biasa. Kenapa dikatakan muakkadah? Yang pertama, tidak ada dalil yang mewajibkan. Benar, tidak sampai ke tingkat wajib. Tetapi dari amalan Rasulullah, dari ajakan-ajakan yang sampai dari beliau kawak, itu begitu banyak amalan-amalan itu dijanjikan oleh Nabi dengan keutamaan-keutamaan. Dan beliau di dalam prakteknya tidak pernah, hampir tidak pernah meninggalkannya. Nah, disitulah makanya ulama menaikkan peringkat. Kok tidak sunnah biasa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, yang mengatakan sunnah muakkadah ini adalah mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi dan Maliki. Ya. Mazhab Hanafi dan Maliki. Tadi yang pertama Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Oh, bisakah berbeda Hanafiyah dengan Imam Abu Hanifah? Bisa saja. Nah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fa'adalul aqwal wa aqrabuha ila as-shawab anna al-jama'ah min as-sunan al-mu'akkadah allati la yukhillu bi mulazamatiha ma amkam illa mahrum masyhur. Kata Imam Asy-Syaukani, pendapat yang paling moderat kalau bahasa sekarang, yang sedang terkait dengan solat berjamaah itu adalah di antara hukum adalah ibadah yang disunnahkan sebagai suatu sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengabaikannya,
yang tidak mempedulikannya, orang itu tak lebih dari orang yang diharamkan mendapatkan keberkahan dan celaka sebenarnya. Malang orang itu. Nah, jadi berarti dengan demikian kata Imam Asy-Syaukani bahwa yang paling moderat dari pandangan-pandangan hukum, salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Kalau dijadikan dia sebagai syarat sah salat, tidak. Apakah dia bisa dikatakan sebagai kewajiban fardu ain? Tidak, kata Imam Asy-Syaukani. Nah, Ibnu Abdul Bar, seorang faqih mazhab Maliki, mengatakan bahwa pendapat tentang salat berjamaah itu sunnah muakkadah itu kebanyakan pendapat ahli fikih di Irak, di Syam dan Hijaz. Itu adalah pendapat yang kedua, sunnah muakkadah. Apa dalil? Dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar tadi juga, bahwa salat berjamaah afdal 27 kali lipat, 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Nah, kata Imam As-San'ani rahimahullah, kalau seandainya hadis tersebut difahami dengan benar, bahwa salat berjamaah afdal atau melebihi 27 kali lipat dari salat fardu, itu pertanda bahwa itu tidak wajib. Kalau wajib, tidak ada pilihan begitu, afdal begitu. Kalau dikatakan salat berjamaah afdal 27 kali lipat, berarti salat sendiri juga bagus, cuma yang bersama berjamaah lebih afdal daripada yang seorang. Itu pertanda bahwa salat berjamaah tidak wajib, kata Imam As-San'ani. Nah, kemudian ditambah dengan hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, inna a'zaman nas, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling besar ajran, pahalanya, fi shalah, di dalam salat, ab'aduhum ilaiha mamsha, orang yang paling jauh perjalanannya ke tempat salat berjamaah. Nah, walladhi yantaziru as-salah hatta yusalliyaha ma'al imam fi jama'atin a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Orang yang menunggu salat sehingga dia salat dengan imam berjamaah lebih besar, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang salat sendiri kemudian dia tidur. Nah, dalil ini menunjukkan salat sendiri kan tidak dikatakan batal oleh Nabi. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi pendapat yang kedua, bahwa salat berjamaah tidak sampai ke peringkat wajib fardu ain dan tidak pula sampai ke tingkat fardu kifayah, tapi hanya sunnah muakkadah. Belum selesai, baru dua pendapat. Pendapat yang ketiga, salat berjamaah itu syarat. Nah, ini yang paling berat. Salat berjamaah itu adalah syarat sah salat. Artinya tidak sah salat tanpa berjamaah. Nah, kewajibannya masing-masing. Artinya salat berjamaah itu diwajibkan kepada orang per orang untuk hadir. Kalau dia lakukan salat sendiri, tidak sah. Kok pendapat nampal yang kalau dikeceng kare tidak ada dah. Nampal yang rumi orang mendengar ya. Kadang-kadang kaji itu kok kare nak ujam.
Mana ada karet. Kaji ko dah ada dengan karet selamanya berdasar. Urusan nanti kita akan pakai yang mana itu persoalan lain. Nah, kenapa? Karena tentu yang mengatakan itu punya alasan. Nah, yang perlu kita kaji apa alasan dia mengatakan itu adalah masing-masing berkewajiban dan itu syarat sah. Nah, dan ini pendapat sekelompok ulama. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Taimiyah dalam salah satu pendapat. Jadi ada dua riwayat, dua informasi dari Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah salat berjamaah itu adalah fardu ain dan menjadi syarat sah. Termasuk muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Nah, termasuk Ibnu Uqail, Ibnu Abi Musa, dan itu pendapat madhab Zahiri. Madhab Zahiri ini madhab yang boleh dikatakan dari sisi formalitas pengikutnya tidak banyak, tetapi kadang sebagian kajiannya dipakai oleh orang. Madhab Zahiri ini adalah madhab yang sering memahami dalil sesuai dengan zahir nas atau tekstual kata orang sekarang. Makanya kebetulan kami mengaji tentang fikih keluarga di surau di Bukit Tinggi, fikih nikah, baru sampai pada muqaddimah nikah, yaitu tentang pertunangan. Kalau sah pertunangan, ada dampaknya boleh melihat tunangan itu. Nah, dalam masalah itu pendapat Zahiri itu agak bedo dia menjaliannya. Waktu itu kalau pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali yang boleh dicalik itu adalah wajah dan telapak tangan. Mazhab Hanafi mengatakan boleh mencalik wanita, dicalik wanita yang lah dipinang itu dalam keadaan berpakaian rumah. Maksud mazhab Hambali. Jadi lienyo kate, kemudian dari telapak kaki ke atas sampai pertengahan betis bahawa wanita di rumah. Tiba di mazhab Zahiri, dia harfiah saja, kecenya boleh calik sadu. Nah, tapi sebagian orang bukan berarti disuruh tanggaan, tidak gitu ya. Tapi secara diam-diam boleh terlihat kalau tujuannya untuk menikah. Nah, itu Zahiri. Mereka itu dah karakter dari mazhab Zahiri. Kenapa? Karena dia berhujah dengan hadis Nabi menyuruh calik. Dalam hadis itu ke seorang Al-Mughirah, sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah, jika menikah, termasuk juga Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah ada juga hadis tentang itu. Dia ada seseorang meminang perempuan. Nabi bertanya, hal nazarta ilaiha, sudah engkau lihat dia? Lah, kata Nabi, unzur ilaiha. Kan itu bunyi perintah Nabi, caliklah nyo. Tak ada Nabi mengecek calik wajahnya, calik telapak tangannya. Tak ada Nabi, caliklah nyo. Kalau caliklah nyo perintah Nabi, jadi tambah-tambah lah. Itu mazhab Zahiri. Caliklah nyo, caliklah manusia tu. Tak ada Nabi ngecekkan bukunya kah, tepak tangannya. Kalau caliklah dia, lihatlah dia. Dia caliklah sandonya, asal boleh calik. Itu pendapat Zahiri. Tapi ada juga di dalam ijtihad lain dia bagus juga di dalam memahami dalil. Nah, karena itu awak jangan hendaknya tergiring di dalam kefanatikan mazhab. Nah, kita jelaskan itu supaya kita tahu, oh begini. Jadi kaya umat Islam ini sebenarnya dengan pemahaman selama berdasar. Tapi kalau tidak berdalil, itu tidak bisa kita ikuti. Nah, kemudian Zahiriyah mengatakan bahwa wajib fardu ain dan syarat. Artinya kalau tidak salat berjamaah kalau orang tu wajib, berarti salat tidak sah. Nah, di antara mereka dalil yang mereka pakai, ada dua dalil yang populer.
Yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan panggilan azan falam ya'ti, tidak datang dia memenuhi panggilan azan, fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali kalau dia dalam keadaan beruzur. Nah, ini hadis dalam riwayat Ibnu Majah, di dalam Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Hadis ini sahih secara sanad. Nanti kita akan tahu mana kok di ulama lain tidak dirujuk dan seperti itu. Dirujuk, tapi dari pemahamannya nanti berbeda. Karena kata fala salata, tidak ada salat itu ada kalimat dan indah tertulis antara la dengan salat. Tidak salat. Apa makna tidak salat? Bisa tidak sah, bisa tidak sempurna. Jadi karena itu tidak bisa dikatakan fala salata itu maknanya tidak sah. Tidak sah itu ijtihad dari mazhab Zahiri. Nah, mereka mengatakan fala salata, tidak ada salat orang yang mendengarkan azan, tidak datang dia, tidak ada salat. Maknanya menurut Zahiriyah adalah tidak sah menurut mereka. Nah, itulah yang jadi dalil. Kemudian hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah, ini populer, sering Bapak dan Ibu dengarkan hadis ini. Cuma mungkin matan yang selama ini tidak dibacakan. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin. Demi yang menggenggam jiwaku, ada keinginan rasanya, rasa-rasa ingin, tekad saya, kata Nabi, menyuruh bihatabin yuhtatab, untuk dicari seikat kayu bakar, thumma amura bis salah, kemudian aku perintahkan untuk salat, fayu'adzinalah, kemudian muazzin mengumandangkan azan, thumma amura rajulan faya'umman nas, kemudian saya perintahkan seseorang untuk jadi imam menggantikan saya, kata Nabi. Sedangkan beliau ke mana? Thumma ukhalif ila rijal, kemudian saya akan datang, saya perhatikan setiap orang-orang yang tidak datang untuk pergi salat, fa uharriqa alaihim buyutahum, aku bakar rumah mereka, kata Nabi. Nah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwaku, law ya'lamu ahadukum annahu yajidu araqan saminan aw mirmatain hasanatan la syahidal isya. Kalau seandainya orang tahu bagaimana besarnya pahala salat isya itu, walaupun itu di waktu-waktu orang sedang berperang dengan matanya sendiri. Ini tidak matu saja perangnya, termasuk rakor bagai macam-macam. Kalau tahulah dia bagaimana besarnya pahala salat itu, dia akan datang. Nah, ini yang jadi dalil bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ain dan tidak sah kalau dilakukan sendiri kecuali karena uzur. Itu dalil mazhab Zahiri. Sedangkan mazhab yang keempat, yang terakhir, salat berjamaah itu fardu ain, ya, tapi tidak menjadi syarat sah salat. Nah, beda sedikit. Kalau yang ketiga tadi syarat sah, kalau sendiri lakukan tidak sah. Harus berjamaah. Fardu ainnya sama dengan keempat, fardu ain, tapi tidak syarat sah. Ini pendapat diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari, termasuk juga ulama kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, yaitu Ata' bin Abi Rabbah, termasuk juga al-faqih, madhab dari faqih dari negeri Syam, yaitu al-Imam Al-Auza'i, dan juga Abu Thur, termasuk juga kalangan ahli hadis seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dari kalangan Syafi'iyah, dan begitu juga kebanyakan pendapat mazhab Hanafi, dan itulah mazhab menurut mazhab Hambali, dan juga itu adalah menurut mayoritas sahabat.
yaitu fardu ain. Fardu ain kecuali kalau ada uzur, tapi tidak menjadi syarat sah. Nah, kalau kita melihat pendapat yang mengatakan ini adalah fardu ain yang keempat, kemudian dikaitkan dengan pendapat yang kedua, sunnah muakkadah, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Pendapat yang keempat, kalau toh tidak dilakukan berjamaah, mereka mengatakan salat tetap sah, tetapi mereka meninggalkan kewajiban yang semestinya mereka lakukan. Apa dalil? Dalil yang mereka pakai adalah hadis man sami'an nida tadi. Siapa yang mendengarkannya, itu tanda kewajiban. Kemudian dalil yang mereka pakai, lihat surat An-Nisa ayat 102 tentang salat di dalam takut, di dalam peperangan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, apabila engkau berada di tengah mereka, wahai Muhammad, di medan tempur, kemudian engkau dirikan salat untuk mereka, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaklah sekelompok berdiri bersama engkau, sedangkan yang lain siap dengan senjatanya. Ini di dalam perang. Kalau seandainya ini bukan kewajiban, masa di dalam perang mesti dilakukan juga, akan menimbulkan mudarat. Nah, ini adalah dalil yang sangat terang, sangat jelas bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Tidak boleh meninggalkannya illa min uzrin, kecuali karena uzur seperti takut atau sakit atau bencana alam atau kondisi cuaca tidak memungkinkan orang untuk datang untuk melakukannya. Nah, semua itu baru dipandang tidak ada kewajiban atas orang tersebut. Nah, ini adalah pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat di samping Al-Quranul Karim juga diperkuat dengan hadis-hadis seperti tadi. Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak datang berjamaah dan sebagainya. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak hadir salat berjamaah pada tidak ada uzur, ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah perintah yang tidak boleh diabaikan. Namun kalau ada yang mengatakan itu sebatas fardu kifayah, nah seperti itu tidak masuk di dalam petunjuknya. Begitu juga kalau dikatakan sunnah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada kecenderungan Nabi untuk melakukan hal itu kepada orang yang meninggalkan sunnah. Nah, hadis tentang Nabi ada keinginan tadi untuk membakar itu menunjukkan bahwa itu fardu untuk masing-masing. Nah, karena itu pendapat yang keempat ini sepertinya memiliki alasan yang cukup kuat. Nah, namun karena seluruhnya dalam bentuk isyarat, tidak ada tasrih sarah, terus mana yang akan kita pakai di dalam amalan kita seperti apa? Dan ada 4 pendapat tadi. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua sunnah muakkadah, yang ketiga syarat sah salat, yang keempat fardu ain. Nah, sebagian ulama mengatakan yang lebih dekat itu adalah yang keempat, fardu ain. Tetapi
saya lebih cenderung memilah kedua. Dari sisi melaksanakan berjamaahnya, dia adalah fardu kifayah. Karena mendirikan jamaah itu adalah kewajiban bersama. Dari sisi iqamah syiar salat, mendirikan salat berjamaah di tengah suatu kampung, di sana tengah suatu kelompok, itu fardu kifayah. Tapi dari sisi masing-masing orang yang melakukan, memang dia tidak sampai ke peringkat wajib secara sharih. Karena itu saya lebih cenderung mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, dia tidak sunnah biasa. Artinya orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i masy'um mahrumun, orang yang malang dan orang yang tidak mendapatkan rahmat dan rugi sebesar-besarnya. Sebab kalau memang ini suatu kewajiban, Nabi tidak akan katakan haram. Saya berkeinginan, tentulah beliau lakukan. Jadi karena itu hadis yang tadi dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ingin membakar keinginan beliau. Rumah orang yang tidak datang berjamaah, kalau betullah itu kewajiban, tentu beliau akan langsungkan hukuman tersebut, tidak akan beliau tolerir. Jadi hadis tersebut tak lebih menunjukkan bahwa solat berjamaah itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap enteng. Tapi harus bersemangat seseorang untuk menunaikannya. Selama tidak ada uzur syar'i, tidak boleh dianggap ringan solat berjamaah. Jadi karena itu pendapat yang kuat dari 4 pendapat itu, dari sisi mendirikannya itu fardu kifayah. Artinya tidak boleh ada satu kampung yang tidak boleh, yang tidak dilaksanakan padanya berjamaah. Kemudian dari sisi masing-masingnya, dia menjadi amalan sunnah muakkadah, adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan amalan yang tidak boleh diabaikan, dekat kepada wajib. Kenapa tidak kita katakan wajib fardu ain saja? Karena dalil-dalil yang menunjukkan itu kewajiban tidak sampai ke tingkat sharih mengatakan itu kewajiban. So, yang ada adalah hadis-hadis Nabi yang mengajak orang untuk melakukannya dengan keutamaan-keutamaan dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Nabi bagi orang yang mengabaikannya. Jadi dengan demikian, jangan dianggap salat berjamaah ini sunat biasa. Dan jangan dilalaikan. Nah, jangan dianggap enteng. Bersemangatlah untuk hadir, walaupun terdapat banyak ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah dan masing-masing adalah sunnah, adalah fardu kifayah untuk kebersamaan, untuk mendirikannya, dan sunnah muakkadah untuk masing-masing. Itu bukan berarti alasan untuk meninggalkan. Dan bagi yang berpendapat itu wajib, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Karena di antara ulama ada yang mengatakan wajib yang lebih kuat, tapi saya lebih cenderung mengatakan sunnah muakkadah lebih kuat, karena tidak ada dalil-dalil yang sampai ke tingkat pasti mewajibkan. Nah, kalau kita rujuk mazhab Hanafi, mungkin mazhab Hanafi akan mengatakan wajib bukan fardu, karena fardu yang tertinggi. Nah, jadi kesimpulan kita, salat berjamaah adalah sunnah muakkadah untuk masing-masingnya, tetapi mendirikannya di suatu kampung, suatu negeri adalah fardu kifayah. Namun persoalannya, kepada siapa salat berjamaah ini diwajibkan atau di sunnah muakkadahkan? Ini persoalan. Nah, bila demikian adanya, maka perlu kita cari tahu terlebih dahulu, apakah perintah salat berjamaah itu
tertuju kepada seluruh umat, atau adakah orang-orang tertentu, ya, orang-orang tertentu yang tidak sampai perintah itu ke tingkat yang saya katakan tadi, sunnah muakkadah tersebut. Nah, ini yang perlu kita fahami. Nah, di sini muncul persoalan yang kadang sering disampaikan tanpa ada alasan yang kuat. Nah, yaitu apakah kewajiban mendirikan jamaah dan sunnah muakkadah untuk melakukan jamaah ini meliputi laki-laki dan perempuan? Itu pertanyaan yang sering muncul. Nah, dalam perkara ini ada beberapa pandangan para ulama tentang hukum salat berjamaah untuk wanita. Dan mereka mengatakan bahwa yang tersuruh untuk melakukan salat berjamaah dengan ketentuan hukum tadi adalah laki-laki. Nah, jadi laki-laki tidak bisa berkelit lagi nih. Setelah itu sepakat ulama bahwa dalil-dalil yang menuntut orang untuk melakukan salat berjamaah itu tertuju kepada siapa? Kepada ar-rijal, kepada laki-laki. Adapun yang wanita tidak seperti hukum bagaimana laki-laki diperintahkan, tetapi ada satu hal yang disepakati. Apa itu yang disepakati? Bahwa wanita tidak boleh dilarang untuk hadir ke rumah Allah melakukan ibadah berjamaah selama tidak ada kekhawatiran fitnah akan menimpa mereka. Itu sepakat itu, bahwa tidak ada larangan. Bahkan di dalam hadis, wali wanita, begitu juga suami, dilarang untuk melarang. Artinya tidak boleh suami melarang wanita, tidak boleh bapak melarang anak wanita untuk hadir di rumah Allah. La tamna'u ima Allahi an masajidillah. Jangan kamu halangi hamba-hamba Allah yang perempuan, yang wanita untuk hadir di rumah Allah. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mereka aman dari fitnah. Nah, aman dari fitnah itu bukan aman main asong fitnah, nah itu maknanya. Aman dari fitnah artinya terjaga kehormatan mereka, kemudian terjaga agama mereka, dan mereka keluar dalam keadaan tidak terancam jiwa mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, karena itu kalau mereka keluar dari rumah untuk beribadah, apalagi ke pasar, harus tetap dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun pergi ke majlis ta'lim tu, pokoknya pun tak nyaman mana. Sudah selesai majlis ta'lim tu tagak tapi pantai, badom kamera TikTok kawat tu joget-joget. Ah, kalau udah itu encak ada datang le. Nah,
Jadi yang perlu diingat, jadi apabila wanita hendak datang ke masjid, maka tidak ada alasan bagi seorang wali itu ayahkah, siapa yang bertanggung jawab terhadap wanita, begitu juga seorang suami untuk menghalangi wanita untuk hadir berjamaah. Itu sepakat itu, tidak ada ikhtilaf. Nah, namun kalau mereka hadir salat berjamaah, apakah kehadiran mereka itu adalah karena suatu kewajiban? Dari dalil-dalil yang ada, pendapat yang kuat, karena ada pengecualian bagi wanita, yaitu salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi masjidi qaumiha. Salat wanita afdal di rumahnya dibandingkan dengan salatnya di masjid kaumnya. Disinilah ulama akhirnya berpandangan bahwa kewajiban mendirikan syiar salat berjamaah dan perintah salat berjamaah yang tadi dikatakan sunnah muakkadah tidak melekat kepada perempuan. Tapi jangan bahasanya ibu-ibu tak perlu ke masjid, itu tidak benar itu. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau ada yang mengatakan ibu-ibu tidak perlu ke masjid, itu tidak benar. Kenapa? Karena kehadiran wanita ke rumah Allah bukan hanya untuk salat berjamaah. Seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu sama laki-laki dan perusi. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu kewajiban baik muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan perdebatan tentang kewajiban atau perintah solat berjamaah bagi wanita kemudian melebar kemana-mana sehingga akhirnya wanita tidak hadir ke rumah Allah. Itu berkelebihan namanya tuh. Itu melampau namanya. Nah, sebab yang dipersoalkan adalah perkara apakah wanita hadir itu wajib, dianjurkan sangatkah untuk salat berjamaah atau tidak, hanya sebatas itu. Nah, tapi kehadiran ke rumah Allah, kenapa ini yang saya garis bawahi dahulu? Karena saya mendengar sebagian orang yang kadang melampau dalam berfatwa. Aduh, sehingga tidak perlu ke masjid. Tunggu dulu. Yang dipertikaikan ulama bukan tidak perlu ke masjidnya. Yang dipertikaikan ulama adalah kewajiban berjamaahnya. Itu yang jadi maudhu' al-khilaf, objek perbedaan pendapat. Itu cuma yang muncul di dalam kajian para ulama. Nah, jadi tidak sampai kepada masalah hadir ke rumah Allah. Karena hadir ke rumah Allah itu tidak hanya dalam satu makna. Nah, tidak satu tujuan. Nah, bagaimana pendapat para ulama dalam perkara ini? Nah, kalangan mazhab Hanafi berpandangan bahwa kehadiran wanita, nah, kehadiran wanita
untuk menunaikan salat berjamaah, dan juga para ulama lainnya termasuk dalam mazhab Maliki, termasuk mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Hambali. Di keempat mazhab itu wanita hukumnya boleh hadir berjamaah, jadi bukan terlarang. Yubahu lin nisa'i hudurul jama'ati fil masajid. Nah, wa in kana salatuha fi baitiha khairan laha wa afdal. Meskipun salatnya di rumahnya lebih baik dan afdal, tetapi hadirnya di rumah Allah mubah, boleh. Nah, apa yang menunjukkan boleh? Jadi jangan ada hukum-hukum yang dikeluarkan untuk menyingkirkan wanita dari masjid. Itu tidak benar itu. Nah, dalil yang dipakai oleh para ulama menyatakan bahwa wanita hadir untuk berjamaah di masjid. Ini berjamaah saja ya, bukan bermajelis ilmu. Nah, bukan untuk membicarakan misalnya ada pertemuan antara wanita, ada musyawarah berbagai macam. Itu lain lagi masalahnya. Ini hanya perkara salat berjamaah. Ini pun tidak semuanya nanti. Bagaimana dengan salat sunnat seperti hari raya? Bahkan Nabi SAW menyuruh wanita-wanita muda yang dalam keadaan haid pun kalau dapat keluarlah ke lapangan. Jadi ini adalah peristiwa masalahnya khusus. Apa yang menjadi dalil ulama membolehkan wanita hadir di rumah Allah? Yang pertama adalah hadis Ibnu Umar yang saya bacakan tadi, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kalian melarang para wanita-wanita hamba Allah dari rumah-rumah Allah. Nah, kalau dilarang untuk melarang, itu pertanda bahwa mereka boleh hadir untuk datang berjamaah. Kemudian fakta di masa Nabi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga sahih. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli as-subha fayansarifu an-nisa mutalaffi'at bi murutihinna ma yu'rafna min al-ghalas. Perhatikan, di masa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh, wanita lebih dahulu yang sarif keluar, mereka berselimutkan dengan selendang mereka yang tebal, tidak ada yang mengenali siapa itu karena masih gelap. Artinya apa? Sahabat-sahabat wanita pun hadir bersama Nabi salat berjamaah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memendekkan bacaan salat karena mendengar tangisan bayi. Apa kata Nabi? Inni la aqumu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha. Saya berdiri melakukan salat, sebenarnya ingin memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi. Saya dengarkan tangisan bayi, fa atajawwazu fi salati, aku ringkaskan salatku karahata an asyqa ala ummihi, khawatir saya menyusahkan ibunya di belakang, anaknya menangis hijaunya masih jadi makmum. Nah, kalau faktanya di zaman Nabi para wanita ikut berjamaah dengan Rasul, tidak ada hak ulama hari ini mengatakan wanita rumah salah sadonya. Nah, itu dahulu yang kita ya. Jadi itu sebenarnya kami kok hukum kami hadir yang wanita ke masjid sunat muakkadah kata ndak. Awak semua lah minggu muko. Kita ambil dulu yang sepakat itu, bahwa wanita tidak boleh dilarang. Nah, nanti baru ada hikmahnya.
Ba'a mengkok kami dikecekkan afdal di rumah dibandingkan di masjid. Itu makanya ada yang bertanya kalau waktu awak ba'a mengkok sampai 1:30 balik awak mengaji je buya, kan ada yang bertanya. Karena hamba menginginkan ibu-ibu pulanglah ke rumah. Karena apa-apa akan makan sebagian pulang. Nah, selesainya berjamaah pulang, sediakan jandek mengaji. Ambo pengaji gini kau makan cari saya buat tuduang surang, jangan model itu. Gitu. Tapi ada orang ambo sadia bukan pay mengajinya, bukan pay pulangnya, melalanya di mall dulu. Kau nak merumi, padahal di sekolah dipecape. Pulanglah kami kan suami. Itu pahala besar itu. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.